Hai para penikmat film, bertemu lagi dengan aku Mimin, manusia pemalas yang hobinya nonton film. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film yang berjudul Train to Busan Peninsula. Film ini rilis pada tahun 2020. So, tanpa basa-basi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita aja mulai alur ceritanya. Check it out. Di hari yang cerah, terlihat seorang tentara yang bernama Jeong Seok. Di sini kita panggil Bujang aja ya, gengs, biar lebih enak manggilnya. Si Bujang sedang menuju tempat yang aman dari wabah zombie yang saat ini sedang melanda Korea Selatan. Ia pergi dengan kakak perempuannya, abang iparnya, dan keponakannya. Di tengah perjalanan, Bujang dihentikan oleh pasangan suami istri yang ingin menitipkan anaknya. Akan tetapi, karena Bujang takut dan khawatir dengan orang yang tidak dikenal, akhirnya Bujang pun mengabaikannya. Virus yang terjadi pun membuat kepanikan di mana-mana. Bujang pun membawa keluarganya ke suatu kapal yang digunakan untuk warga yang selamat dan akan dievakuasi ke suatu negara yang aman, yaitu negara Jepang. Awalnya semua berjalan dengan normal. Tak lama kemudian, salah satu bawahan Bujang melaporkan bahwa kapal yang ditumpanginya berubah haluan dan menuju Hong Kong. Mau kemana? Ke Hong Kong. Beli di mana? Hong Kong. Bujang pun keluar dari ruangan tersebut dan langsung menuju ke haluan kapal. Tak lama, terlihat salah seorang di ruangan tersebut bertingkah sesuatu yang tak wajar. Dan tiba-tiba orang itu berubah menjadi zombie dan langsung menunjukkan bakat dancernya. Bujang yang dapat berita akan hal itu langsung menuju ke ruangan tersebut dan bergegas ke ruangan keluarganya. Di sana terlihat banyak bercak darah, bercak minyak, dan tiba-tiba ia langsung diserang oleh zombie dancer tersebut. Bujang berhasil membunuhnya. Bujang pun melihat bahwa hampir semua di ruangan tersebut telah menunjukkan gejala-gejala terkena penyakit zombie. Akan tetapi, kakak Bujang tidak tergigit alias baik-baik saja. Namun sang anak sudah terinfeksi. Melihat hal itu, Bujang menyuruh kakaknya untuk mengikhlaskan anaknya dan segera keluar dari ruangan tersebut. Namun sebagai seorang ibu, kakak Bujang tidak bisa meninggalkan sang anak begitu saja. Sampai akhirnya, para orang yang terinfeksi tadi pun mulai akan berubah ke bentuk zombie seutuhnya. Sang kakak pun tergigit oleh anaknya sendiri. Bujang yang melihat hal itu pun langsung keluar dan menutup pintu di ruangan itu. Suami dari kakaknya sangat histeris saat tiba dan melihat istri dan anaknya harus dibantai oleh para zombie. Semenjak kejadian itu, negara tetangga tidak mau lagi menerima pengungsi dari Korea Selatan. Dan 4 tahun pun berlalu. Berlatarkan negara Hong Kong, beberapa preman tengah membangunkan seseorang yang sedang tidur. Dan orang itu adalah Bujang. Bujang yang kesal akan hal itu langsung menghajar preman itu. Dan tak lama, salah satu preman bersuara mengatakan bahwa bosnya ingin bertemu dengan Bujang. Bujang pun pergi menemui bos tersebut. Di sana sudah terlihat kakak ipar Bujang yang bernama Jongmin. Untuk mudahnya di sini kita panggil Ramli aja ya, gengs. Dan tak lama bos dari preman itu pun muncul dan memberi suatu kerjaan yang tak masuk akal, yaitu masuk ke salah satu kota di Korea Selatan dan mengambil uang dari mobil truk. Dan uang tersebut berjumlah 20 juta dolar atau jika dirupiahkan senilai 300 miliar rupiah. Wadidaw, jumlah yang sangat luar biasa, auto kaya ya, gengs. Bos preman itu pun berjanji akan membagi dua hasil tersebut. Hal itu pun merupakan kesempatan Bujang dan Ramli untuk hidup layak di Hong Kong. Misinya pun dimulai. Mereka pun bergerak saat malam hari, di mana para zombie tidak bisa melihat saat kegelapan. Ketika mereka sampai dan sudah memasuki kota, mereka melihat kota yang dulunya tempat yang ramai, pusat K-pop, sekarang hancur berantakan setelah tidak ditempati selama 4 tahun. Mereka pun mengambil mobil dan menggunakannya.
untuk mencari truk tersebut. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah truk. Bujang pun memutuskan untuk mengecek sendiri truk tersebut. Tapi ternyata bukan mobil itu yang mereka cari. Tak lama, Bujang mendengar sebuah suara di balik kaca yang gelap itu. Dan ketika Bujang melihat dengan teropongnya, astagfirullahalazim, ternyata ada ribuan zombie yang terjebak di sana. Bujang pun kembali ke mobil dan mencari lagi. Dan tak lama ketemu dengan truk yang ia cari. Dan sesuai dengan bos preman inginkan, yaitu terdapat uang jutaan dolar. Namun sepertinya mereka tidak sendirian. Terlihat seseorang dari kejauhan sedang memantau mereka. Bujang pun menyuruh mereka untuk bergegas dan segera pergi dari tempat itu. Tapi tak lama kemudian di kabin mobil terdapat seorang zombie yang telah is dead. Mereka mengira zombie tersebut telah mati. Dan saat Suherman mendekatinya, tiba-tiba zombie tersebut aktif. Dan Suherman yang kaget tak sengaja menekan klakson mobil tersebut. Dan tentu saja itu mengundang para zombie untuk datang. Bujang pun berhasil menembak beberapa zombie. Namun karena terlalu banyak, mereka pun bergegas pergi. Di tengah perjalanan, tampak mereka sangat senang karena sebentar lagi mereka akan jadi jutawan, miliarder, sultan. Tapi tiba-tiba seseorang pun muncul dari persembunyiannya dan menembakkan kembang api tepat di depan mobil mereka. Alhasil, mereka pun jadi pusat perhatian zombie, sehingga mobil yang dikendarai mereka pun menabrak dan mereka pun terlempar. Bujang pun terlempar jauh. Terlihat Suherman dan Wati sudah dikerumuni para zombie. Tak lama Bujang pun terlihat dikejar oleh para zombie. Tapi tiba-tiba, dan saat akan digigit, datanglah dua orang bocil yang langsung menyelamatkan Bujang. Bocil ini bernama Yuli dan Yuni ya gengs. Di sisi lain, terlihat Ramli yang berhasil selamat dan mengurung diri di truk tersebut. Dan tak lama kemudian muncullah kelompok ganas yang berhasil hidup di Korea Selatan. Kelompok ini dipimpin oleh Hamid. Mereka pun membawa truk tersebut ke markas mereka karena mereka mengira truk box tersebut berisi makanan. Ketika mereka sampai, mereka mendapati Ramli yang masih hidup dan bersembunyi di truk. Mereka pun langsung membawanya masuk ke dalam. Hamid berkata, "Aku akan menggunakan Ramli untuk meramaikan permainan para zombie." Dan tak lama datanglah Paijo yang akan mengecek truk. Dan ketika Paijo mengecek box tersebut, ia kaget melihat uang yang begitu banyak. Tapi kan gak bisa digunakan di situ ya gengs. Sementara itu, Yuli dan Yuni membawa Bujang ke tempat persembunyiannya. Mereka di sana ada seorang kakek halu yang bernama Kim dan ibu dari anak-anak itu bernama Ija. Ternyata mereka adalah keluarga yang diabaikan oleh Bujang dulu saat evakuasi ke Jepang. Bujang pun menjelaskan kepada mereka bahwa dirinya dari Hong Kong dan kemari karena ada suatu misi yang harus dijalankan atau suatu misi yang harus dikerjakan. Oke, lanjut. Di sisi lain, Paijo bercerita kepada atasannya, seseorang yang bernama Jainal, bahwa Hamid telah kembali dengan membawa truk berisi uang dolar yang banyak. Lalu Jainal pun mulai penasaran dengan uang-uang itu. Ia pun mengeceknya. Ia menemukan HP satelit yang digunakan Ramli untuk menghubungi bos preman yang ada di kapal. Saat Jainal menggunakannya, ia pun berkomunikasi dengan preman itu. Ia pun diberi tugas oleh sang preman untuk membawakan uang tersebut ke kapal dan akan mendapatkan jaminan bebas dari Korea dan akan mendapatkan sebagian uang tersebut. Sementara itu, Ramli dipaksa melakukan permainan. Mereka pun berusaha menghindari kejaran para zombie. Jainal pun berusaha mengelabui Hamid dan anak buahnya dengan cara memberikan makanan sebanyak-banyaknya dan terus melanjutkan permainan tersebut sampai 24 jam non-stop. Kalau perlu,
58 jam. Namun melihat gelagat Jainal yang tak biasanya, Hamid pun merasa curiga kepada Jainal dan merasa sedang ada sesuatu yang disembunyikannya. Ia pun sempat menginterogasi Jainal, namun saat Paijo datang, Hamid pun pergi karena mengira Jainal dan Paju adalah pasangan homrong atau homreon. Skin berganti di tempat persembunyian Bujang, di mana mereka bersiap ke markas Hamid untuk mengambil truk yang berisi uang tersebut. Singkat cerita, Ija dan Bujang pun berhasil masuk dan menemukan truk tersebut. Tak lama Ija melihat bahwa HP satelitnya telah rusak yang menyebabkan tidak bisa menghubungi preman yang ada di kapal. Dan tak lama Paijo pun datang memergoki mereka. Paijo mengatakan bahwa Ramli masih hidup. Bujang yang mengetahui hal itu pun segera pergi menyelamatkan kakak iparnya, yaitu Ramli. Dan tak lama berselang datanglah Jainal dan langsung menembaki Ija. Ija pun berhasil menabrak Jainal, dan saat menggeledahnya, Ija menemukan HP satelit satunya yang berada di sakunya Jainal. Akibat suara yang tembak-tembakan, para zombie pun mulai ramai berdatangan. Di lain sisi, Bujang berhasil menyelamatkan Ramli, dan saat akan kabur, Bujang mendapatkan sedikit perlawanan dari Hamid yang sampai di mana Ramli harus merelakan dirinya demi melindungi Bujang. Bujang yang melihat hal itu pun langsung marah dan menembaki semua anak buah Hamid. Lalu tiba-tiba Ija datang dan menerobos dinding tersebut dan kabur dengan Bujang. Melihat hal itu, Hamid pun langsung mengambil mobilnya dan mengejar Bujang. Di dalam perjalanan, truk Bujang terhenti karena para zombie yang begitu banyak. Mereka pun terjebak di tengah kerumunan para zombie tersebut. Tapi alhamdulillah berhasil diselamatkan oleh Yuli dan Yuni. Dan tak lama kemudian, Hamid pun sudah berada di belakangnya Bujang. Aksi kejar-kejaran pun dimulai lagi. Dan saat perjalanan, Bujang melihat dan mengingat di mana ada banyak zombie di tempat itu dan langsung menembakinya. Hamid dan anak buahnya pun tertahan dan akan jadi makanan para zombie. Dan saat sudah hampir sampai dan terlihat kapal preman, tak lama ada mobil yang menabrak anaknya Ija. Ternyata itu adalah Jainal yang berhasil selamat dan langsung menodongkan senjata ke anaknya, yaitu Yuli. Dari kejadian ini, Kim pun harus terbunuh oleh Jainal. Dan Jainal pun berhasil membawa kabur truk tersebut dan masuk ke dalam kapal preman. Jainal yang merasa sudah selamat dan berhasil, ternyata telah dihianati. Lalu Jainal ditembak oleh para preman. Jainal yang mempunyai sedikit tenaga pun memundurkan mobilnya sampai mengganjal kapal, sehingga para zombie pun bisa naik ke kapal dan menghabisi para preman tersebut. Di lain sisi, terlihat ada helikopter penyelamat. Yuli dan Yuni pun memberi tanda dengan menghidupkan kembang api. Ija pun berpesan kepada Jainal agar menjaga anak-anaknya. Sementara Ija akan mengalihkan perhatian para zombie agar para zombie menjauh dari helikopter. Bujang dan yang lain pun bergegas ke helikopter. Sementara Ija membunyikan klakson dan membuat para zombie berkerumun. Dan ternyata selama ini kakeknya tidaklah halu. Mayor Jen yang sering diceritakan benar-benar datang dan nyata. Dan ketika Ija frustasi dan akan membunuh dirinya, Bujang pun menembak seakan melarang Ija dan segera menyelamatkannya. Ija pun berhasil melewati para zombie dibantu dengan Bujang. Dan pada akhirnya mereka semua pun berhasil selamat. Film pun tamat. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe. Ingat, subscribe.